Selamat tahun baru Destiny Money. Wow, satu kehormatan bagi kita. Tuhan masih memberi kesempatan untuk memasuki tahun 2021. Luar biasa. Dan di tahun yang baru, saya percaya bahwa ada berkat yang baru dan ada hal yang baru yang ditambahkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana saja Bapak Ibu dan Saudara berada, mari siapkan hati untuk kita merayakan ibadah dalam tahun ini. Selamat beribadah. Tuhan yang berkuasa sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, Tuhan nyatakan kasih-Nya Tuhan.
saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Jadi sambil saudara mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan, saya akan bacakan satu ayat yang terambil di Maleakhi 3 ayat 10. Dan saya baca buat saudara, saudara simak saja. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi di sini dijelaskan saudara bahwa pada saat saudara menanam atau saudara memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan sukacita, di situ ada penyediaan yang luar biasa. Tuhan akan bertanggung jawab semua atas semua apa yang saudara perlukan dalam kehidupan saudara. Jadi angkat persembahan saudara, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kasih setiamu nyata dalam setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami akan memberi persembahan yang terbaik bagi Engkau. Engkau memberi kami hati yang rela, yang sukacita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan pada saat kami melakukan itu Tuhan, tingkap-tingkap langit Engkau akan bukakan bagi kami untuk memberkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang memberi dengan kekurangan. Kami percaya Engkau Allah sendiri yang mencukupkan bagi setiap kebutuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang kuliah, Engkau berkati jemaat-Mu yang bekerja Tuhan. Kami percaya dalam krisis saat ini yang mereka alami, kami percaya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saatnya kami memberi yang terbaik bagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kasih kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Dia Allah Immanuel kita, Allah yang berjanji selalu menyertai saya dan saudara. Amin. Lihat kanan kirinya dan katakan, Allah berjanji untuk menyertai saya dan saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Mari datang ke Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah Immanuel, Allah yang berjanji untuk selalu bersama-sama dengan saudara dalam keadaan apapun. Bapa
Leaders, selamat tahun baru buat kita semua, Jemaat KB Destiny dimanapun saudara berada. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Kita sekarang ada di hari ketiga di tahun ini, dan kita bersyukur buat pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dan saya percaya saudara bahwa tahun ini kita mengimani bersama-sama akan menjadi tahun yang luar biasa, menikmati pertolongan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara jangan lupa terus berharap kepada Allah, terus bergantung kepada Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Saya percaya saudara bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Itu sebabnya jangan lupa terus berharap, bergantung kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saudara, dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, pelayanan, apapun yang saudara kerjakan. Jangan lupa Allah menjadi pertolongan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki tahun 2021 dengan tema tahun ini adalah More Leaders, More People. Lebih banyak pemimpin, lebih banyak orang. Dan saya percaya saudara bahwa keinginan hati Allah adalah supaya setiap orang boleh diselamatkan, setiap orang boleh percaya kepada Yesus dan memiliki sorga yang mulia. Dan saya percaya itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Tujuan utamanya adalah supaya tidak ada seorang pun yang binasa, supaya setiap orang boleh memiliki kehidupan yang kekal. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hati Allah tadi juga harus menjadi hati kita. Kita harus punya hati yang sama dengan Allah supaya melihat banyak orang dimenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat banyak orang dimenangkan, maka kita perlu lebih banyak pemimpin. Itu sebabnya dalam tahun ini saya akan banyak bicara mengenai bagaimana kita bergerak untuk menjadi partnernya Allah di dalam kerajaan Allah. Nah, minggu depan saya akan berkhotbah mengenai the most important job on earth, atau tugas pekerjaan yang paling penting di muka bumi ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya hanya mau menolong saudara membangun dasar untuk menjalani tahun ini dengan baik. Kita sudah melihat saudara bahwa tahun 2020 banyak kesulitan, dan ada banyak orang meramalkan akan lebih banyak lagi kesulitan. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewati semuanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya ingin membangun dasar bagi saudara di awal tahun ini untuk menjadi pegangan bagi saudara, supaya saudara bisa menjalani hari-hari sepanjang tahun ini dengan kekuatan, dengan pertolongan, supaya saudara bisa tampil sebagai pemenang dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan yang saudara alami. Nah, hari ini ada 3 hal yang saya mau bahas yang saudara dan saya perlukan dengan sangat penting untuk menjadi dasar bagi kita di tahun ini. Dan saya mau sharing ini bagi Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, berkati supaya kami dapat diberkati oleh kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Tolong kami supaya kami bisa memahami dan terus bertumbuh dan menjadi orang-orang yang luar biasa, mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan di tahun ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nah, ada 3 hal yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita perlu untuk menjadi landasan buat kita, pegangan buat kita untuk melihat hal-hal luar biasa, terobosan-terobosan yang luar biasa bagi kita di tahun ini. Maka kebenaran pertama adalah berdoa atau pray. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kebenaran pertama yang saya harap Bapak Ibu Saudara bisa memegang ini sepanjang tahun ini, yaitu berdoa. Mengapa? Karena doa sangat penting bagi kita setiap orang yang percaya. Ya, Alkitab berkata, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Yakobus pasal 4 ayat 2 berkata, kadangkala kita tidak mendapatkan karena kita tidak meminta kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa ini sangat penting. Yesus mengajarkan kepada kita, pagi-pagi benar dia naik ke atas bukit dan dia berdoa. Sebenarnya sebagai seorang anak Allah, dia tidak perlu berdoa. Ya, karena doa berbicara mengenai ketergantungan kepada Allah. Yesus sendiri adalah anak Allah.
tapi dia sedang memberi model, contoh bagi kita bahwa sebagai seorang anak Allah aja dia masih mau berdoa. Nah, apalagi kita sebagai manusia yang penuh dengan banyak keterbatasan, kita harus menjadikan doa sebagai hal yang utama bagi kita. Nah, saya mendorong Bapak Ibu Saudara ya, segala perkara, segala persoalan, segala tantangan, segala kesulitan, apapun itu, sakit penyakit dapat diselesaikan pada waktu saudara dan saya mau berlutut merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, doa bisa menjadi jawaban luar biasa bagi terobosan-terobosan yang kita perlukan dari Tuhan. Itu sebabnya jangan berhenti untuk berdoa. Mungkin di tahun 2020 ada banyak hal yang saudara doakan namun Tuhan belum menjawab doa saudara. Maka saya mendorong saudara, jangan menyerah sekalipun doamu belum dijawab oleh Tuhan. Masih ada tahun ini untuk berdoa lagi. Masih ada tahun 2021 untuk saudara bergumul, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk melihat terobosan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain itu, nah tema kita tahun ini adalah more leaders, more people. Kita berdoa supaya lebih banyak pemimpin-pemimpin baru yang dihasilkan. Lebih banyak orang-orang dimenangkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Lukas pasal 10 ayat 2 menjadi ayat kunci kita nanti di tahun ini, ya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Selain kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan pribadi kita, maka saya juga mendorong saudara berdoa, ya. Berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Berdoa supaya Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin baru, ya, di gereja kita, di dalam pelayanan kita. Saya juga mendorong saudara berdoa untuk supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang terhilang boleh diselamatkan. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Berdoa supaya mata rohani mereka dicelikan. Berdoa, ya, supaya hati mereka yang keras boleh dilembutkan. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Sebutkan nama mereka kepada Allah. Bawa mereka dalam doa-doa pribadi saudara. Mungkin itu orang tua saudara, mungkin itu anak saudara, mungkin itu paman, om, tante saudara, atau teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, teman tetangga saudara. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dengan doa kita bisa memenangkan mereka bagi kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan berhenti untuk berdoa. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga mendorong saudara sekalian berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Berdoa bagi gereja saudara. Berdoa untuk gereja kita. Seperti visi kita, ya, melihat ribuan orang muda dimenangkan, dimuridkan, dan jadi pemimpin. Kita doakan Bapak Ibu Saudara, berdoa supaya Tuhan bangkitkan pemimpin dan juga pemimpin-pemimpin yang ada dipakai oleh Tuhan, ya, supaya dengan demikian ada banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin saudara bahwa Tuhan bisa mengirimkan banyak orang sekaligus karena Tuhan punya kuasa untuk itu. Tetapi jika tidak ada pemimpin yang bisa memfollow up mereka, maka semuanya sia-sia. Itu sebabnya kita perlu lebih banyak pemimpin Bapak Ibu Saudara. Banyak pemimpin yang bisa menampung, bisa melayani orang-orang yang Tuhan kirim datang dalam pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu berdoa juga, ya, secara pribadi untuk diri saudara, sama seperti Alkitab berkata, berdoa dan berjaga-jagalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dengan doa itu menjadi kekuatan bagi saudara supaya saudara tidak mudah jatuh di dalam pencobaan. Nah, banyak orang mohon maaf ya, jarang berdoa sehingga tidak heran ada banyak pencobaan datang menggoda mereka sehingga mereka gagal jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Yesus mengajarkan pada kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya itu menjadi benteng perlindungan bagi saudara. Berdoa untuk hidup saudara, berdoa berjaga-jaga supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau merangkum bahwa doa sangat penting bagi kita. Kalau saudara merindukan terobosan Tuhan kerjakan dalam pekerjaan saudara di tahun ini, di dalam pelayanan saudara, dalam rumah tangga saudara, maka saya mendorong saudara harus memutuskan untuk lebih banyak berdoa di tahun ini. Ya, jadikan doa sebagai kunci utama saudara untuk meraih hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan. Rendahkan diri saudara, datang kepada Allah, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dengan berdoa
itu sudah menunjukkan bahwa kita bergantung 100% sepenuhnya kepada kekuatan Allah. Sebab Alkitab berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan Allah dan kekuatannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Di gereja kita ada 2 pagi, Senin sampai Sabtu ya, jam 5 sampai jam 6 pagi. Mari saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang ada di Destiny, terutama para pemimpin, anggota-anggota kelompok sel. Mari saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama ya. Selain saudara berdoa secara pribadi, mari bersama-sama, karena Alkitab bilang jika 2-3 orang berkumpul bersama berdoa, maka Allah akan menyatakan kuasanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari ya berkorban ya, bangun lebih pagi berdoa bersama-sama ya. Kemudian tanggal 5 sampai tanggal 8 Januari minggu depan, mulai hari Selasa sampai hari Jumat, kita ada 2 puasa ya. Sepanjang minggu tersebut dari tanggal 5 sampai tanggal 8, dan kita ada 2 malam ya, jam 7 sampai jam selesai, mungkin jam 9, jam 10. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang berkomitmen untuk hadir melihat terobosan Tuhan lakukan, saya dorong saudara untuk datang ya. Dan bagi saudara yang tidak bisa hadir, saudara bisa menyaksikan secara online di Facebook ya. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mari kita berkumpul bersama-sama, menyatukan hati kita, berdoa, mencari Tuhan. Sebab Alkitab berkata, barang siapa mencari Tuhan, maka dia akan hidup. Nah, kalau saudara ingin melihat hal-hal luar biasa terjadi, maka saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Yang kedua, ya, kebenaran pertama yang kita perlukan menjadi landasan bagi kita di tahun ini adalah berdoa. Yang kedua, yaitu kasih, love. Pray, itu yang pertama. Yang kedua, love. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihilah seorang akan yang lain, ya. Dikatakan di sana, kasihilah sungguh-sungguh, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihilah sungguh-sungguh. Kita perlu kasih, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak mungkin berdoa bagi jiwa yang terhilang. Kita tidak mungkin mau terlibat untuk membawa orang kepada Allah jikalau kita tidak memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki kasih Allah dalam hidup kita, peduli amat sama orang di luar sana. Mau mati kek, mau mereka hancur hidupnya dengan dosa, pusing amat ya. Lebih baik mereka dihukum Tuhan. Itu sama seperti yang dilakukan oleh Yunus. Yunus tidak peduli. Yunus bilang, Tuhan, hukum saja orang Niniwe. Mereka lebih pantas mati oleh karena dosa mereka. Tapi Tuhan bilang, dah. Ya, saya tidak tahan melihat mereka yang berdosa tersebut. Saya ingin supaya dengan belas kasihanku ini mereka dimenangkan. Dan pada akhirnya, Tuhan memakai Yunus untuk membawa kembali orang-orang Niniwe ini bertobat kembali kepada Allah. Nah saudara, tanpa kasih Allah, kita tidak akan mungkin punya belas kasihan bagi orang-orang di luar sana yang perlu pertolongan Tuhan. Kita tidak akan peduli dengan mereka. Nah, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mari izinkan kasih Allah mengalir di dalam hidup saudara. Saya rindu supaya setiap saudara mengalami salib Kristus, di mana kasih Allah yang mau berkorban bagi saudara dan saya. Supaya kasih yang memenuhi kita itu mendorong kita untuk peduli kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di gereja ini kami mengajar bahwa kita tidak perlu untuk menghakimi orang berdosa. Karena saya yakin bahwa setiap mereka pasti bergumul untuk jadi orang baik. Yang perlu kita lakukan adalah mengasihi mereka, sama seperti Yesus lakukan. Yesus tidak menghakimi orang yang sudah berdosa, tetapi yang dia tunjukkan adalah dia mengasihi mereka. Nah, jangan salah mengerti Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa Yesus tidak kompromi dengan dosanya, tapi dia sangat mengasihi mereka, pribadi yang berdosa itu. Dia rindu supaya mereka dimenangkan. Dia rindu supaya mereka berbalik dan kembali kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, diperlukan kasih Allah supaya kita bisa peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjangkau mereka, bisa berdoa bagi mereka, menyediakan waktu berdoa bagi mereka supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa kasih tidak mungkin. Demikian juga kita perlu kasih untuk mengasihi orang lain. Nah, dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara, ya di tahun ini dalam kerajaan Allah
kita memerlukan kasih. Mengapa? Ya, kita perlu kasih untuk lebih mengasihi Allah dan lebih mengasihi sesama. Seperti goal kita di gereja kita, love God, love people. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Kita tidak mungkin hanya mengasihi Allah, kemudian kita tidak peduli dengan sesama. Demikian juga, kita hanya mengasihi sesama, tidak peduli dengan Allah. Tidak bisa seperti itu. Ya, love God, love people harus menjadi dasar kita di tahun ini. Harus lebih banyak mengasihi Allah dan lebih banyak mengasihi orang lain. Nah, pada waktu kita memutuskan untuk mengasihi orang lain, artinya Bapak Ibu Saudara, kita siap terima resikonya. Resiko disakiti, resiko terluka, disalah mengerti, diperlakukan tidak adil dan sebagainya, ditinggalkan, dihianati, kemudian dan lain-lain sebagainya. Itu hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin jadi pemimpin, kita harus siap terima risiko hal-hal tersebut. Ya, jangan jadi orang yang mudah tersinggung, jangan jadi orang yang mudah kecewa, kemudian simpan kepahitan dan sebagainya. Bagaimana mungkin saudara bisa menolong banyak orang kalau saudara jadi orang yang tersinggung, mudah kecewa, sakit hati, kemudian pada waktu ada orang menggosipin saudara, mengecewakan saudara, meninggalkan saudara, kemudian saudara kepahitan, ya, tidak mungkin seperti itu. Kalau saudara siap menjadi pemimpin, maka saudara harus membesarkan hati saudara, supaya saudara bisa menampung banyak orang yang Tuhan bawa dalam hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu Bapak Ibu Saudara mengasihi setiap orang, supaya kita bisa menolong mereka untuk membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Nah, banyak orang yang mohon maaf ya masih hidup dengan kepahitan. Kalau saudara masih hidup dengan kepahitan, itu artinya setiap kali saudara berbicara tentang orang itu, saudara masih mengingat hal-hal negatif tentang dia. Si A ya. Oh, kalau si A tuh gini ya. Si A itu sikapnya mengecewakan, kemudian pemimpin yang kurang baik dan sebagainya. Nah, kalau kita mengasihi orang tersebut, sekalipun kita mungkin sedang berdiskusi, namanya muncul dalam benak kita, tidak pahit lagi, tidak kecewa lagi. Itulah yang disebut dengan kasih, ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab ini dikatakan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya, pada waktu saudara mengasihi seseorang, pada waktu saudara mencintai seseorang, ya, saudara tidak peduli lagi dengan kekurangannya, dosa atau apapun yang mereka lakukan kepada saudara, saudara tidak peduli lagi. Yang ada adalah, aku tetap mengasihimu, tidak peduli apapun yang kau lakukan bagiku. Aku tetap akan mengasihimu. Nah, itu sebabnya 1 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Makanya Rasul Paulus berkata, kita punya iman yang luar biasa, bisa memindahkan gunung, berbahasa roh, dan segala macam. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka itu tidak ada gunanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari saya mendorong Bapak Ibu Saudara di tahun ini, mintalah kepada Allah supaya Allah mencurahkan kasih-Nya berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara, supaya saudara lebih lagi mengasihi Tuhan dan lebih lagi mengasihi sesama. Saudara lebih lagi untuk taat kepada Allah. Saudara lebih lagi untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Saudara lebih lagi Tuhan mencari Allah. Saudara lebih lagi berdoa bagi orang-orang terhilang. Saudara lebih lagi untuk terlibat di dalam pelayanan. Saudara lebih lagi untuk berkorban. Saudara lebih lagi mengasihi Allah. Dan pada akhirnya saudara juga lebih lagi untuk mengasihi sesama, tidak peduli apapun yang mereka telah lakukan bagi saudara. Dan saya yakin pada waktu hati saudara diperbesar, maka Tuhan akan kirim banyak orang bagi saudara untuk saudara layani. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita doakan. Kita perlu 3 hal ini. Yang pertama tadi yaitu pray, berdoa. Yang kedua kasih. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yaitu serve, melayani. Kita perlu juga melayani. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11 berkata, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan
dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah melayani. Di tahun 2021 ini seperti yang saya jelaskan tadi, tema utama kita adalah more leaders, more people. Kita perlu lebih banyak orang terlibat untuk melayani Tuhan. Mengapa? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara perhatikan, semua kita telah menerima karunia atau talenta untuk melayani. Siapapun saudara, Tuhan sudah menginvestkan karunia, potensi, talenta bagi saudara untuk saudara dipakai itu untuk melayani Tuhan. Ya, jadi siapapun saudara memiliki sesuatu. Ya, jangan berpikir bahwa saudara tidak punya, sekalipun mungkin itu kecil, tetapi pada dasarnya sebagai orang yang percaya kepada Allah, saudara sudah memiliki sesuatu dari Tuhan yang Allah sudah berikan kepada saudara, dan itu dipakai untuk melayani. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, semua karunia itu dipakai bukan untuk disimpan, perlu untuk dipakai, bukan jadi pajangan. Ya. Jangan seperti orang yang dapat 1 talenta, pada waktu diberikan 1 talenta kemudian dia kubur, dia simpan karena dia berpikir tidak berguna. Nah, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir seperti itu. Sekecil apapun karunia saudara, saudara sedang diperlukan di dalam kerajaan Allah. Allah memerlukan saudara. Ya, itu sebabnya Allah memberi kepada saudara. Kalau Allah tidak memerlukan saudara, Allah tidak memberikan apapun kepada saudara. Nah, saudara mesti bersyukur karena saudara punya karunia, talenta, potensi. Itu sebabnya jangan membandingkan diri saudara dengan orang lain. Sekecil apapun, saudara penting bagi kerajaan Allah. Dan di gereja kami, di gereja Destiny, sekecil apapun karunia saudara, saudara sangat diperlukan. Itu sebabnya kami mendorong saudara, mari yuk, semua kita, siapapun saudara, ya, mari memberi diri saudara untuk terlibat melayani Tuhan. Terlibat untuk melayani pekerjaan Allah. Ya, sebab Allah telah memberikan potensi karunia bagi saudara. Yang ketiga, semua karunia itu dipakai bukan untuk kita, tetapi untuk orang lain. Rasul Paulus berkata, untuk kepentingan bersama. Bukan supaya kita jadi sombong, bukan supaya kita jadi angkuh. Karena dengan karunia yang hebat yang Tuhan berikan pada kita, dengan potensi luar biasa yang Tuhan berikan pada kita, mari pakai itu untuk kepentingan bersama, untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya orang lain dibangun, orang lain dikuatkan, orang lain didorong untuk maju bersama dengan Allah. Nah, pakai semua potensi karunia saudara. Kalau saudara punya karunia untuk menyanyi, pakai itu untuk memuji Tuhan. Sebagai pemusik, pakai itu untuk melayani Tuhan. Apapun bentuk karunia yang Tuhan berikan. Kalau sebagai saudara suka berdoa, ya pakai itu untuk melayani Tuhan. Nah, kami mendorong Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya di awal tahun ini kami juga nanti akan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani. Saudara bisa daftarkan diri di setiap kelompok sel yang ada. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, saudara yang sudah mengikuti Encounter supaya terus mengikuti proses M2, ya. Karena dengan proses pelatihan ini akan melatih saudara untuk menjadi pemimpin, supaya saudara bisa menjadi efektif dalam melayani Allah dan juga melayani orang lain yang Tuhan percayakan kepada saudara. Nah, yang berikut Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, suatu hari nanti, mengapa kita harus melayani? Karena suatu hari nanti kita akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan semua karunia yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Suatu hari nanti saudara akan berdiri di hadapan Allah. Bagaimana saudara menggunakan semua yang Allah telah berikan bagi saudara. Entah itu karunia, entah itu harta, entah itu waktu, entah itu talenta, apapun itu. Suatu hari nanti kita akan berdiri dan mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah. Saya berharap semua kita akan berdiri dan mendengarkan pernyataan Yesus kepada kita. Seperti yang dia ucapkan kepada yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta. Sabaslah hambaku yang baik dan setia, masuklah bersama-sama dengan aku. Nah, saya rindu kita mendengarkan pernyataan tersebut. Jangan sampai kita mendengarkan pernyataan yang diucapkan kepada pemilik 1 talenta, "Hei engkau hamba yang jahat dan malas, enyahlah engkau dari hadapanku." Saya tidak ingin saudara kita mendengarkan pernyataan tersebut. Itu sebabnya mari pakai semua talenta, waktu saudara, keuangan saudara, harta saudara, untuk kepentingan kerajaan Allah. Mari pakai itu untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain. Bapak Ibu Saudara, kata deserve dalam bahasa Inggris atau layak atau pantas, deserve,
ya. Dalam bahasa Indonesia itu artinya pantas atau layak. Nah, kata ini terdiri dari dua kata, de dan serve, ya. De itu dari, serve itu melayani. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan baik-baik. Saudara pantas untuk mendapatkan promosi. Saudara pantas untuk sukses dan berhasil. Saudara pantas untuk mengalami terobosan. Saudara pantas untuk dibawa Tuhan naik level. Saudara pantas untuk diberkati karena saudara melayani. Kalau saudara melayani, maka saya yakin saudara pantas untuk dipromosikan. Saudara pantas untuk naik level. Pantas diberkati. Pantas untuk menerima berkat daripada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, marilah beri diri saudara untuk melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas, potensi, talenta. Berikanlah waktu, berikanlah kemampuan saudara, karunia saudara untuk saudara pakai untuk melayani Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita melayani Tuhan, maka sukacita sorga akan mengalir. Pada waktu kita melihat orang-orang yang kita layani, hidup mereka berubah, hidup mereka menjadi lebih baik, maka akan ada sukacita luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara. Sama seperti Alkitab berkata, jika satu orang bertobat, malaikat sorga bersorak-sorai. Pada waktu kita bisa melayani seseorang, membawa mereka kepada Tuhan, bukan saja sorga bersukacita, tetapi sukacita sorga itu juga dicurahkan, mengalir di dalam saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari di tahun ini saya ingin menitipkan ini bagi saudara untuk membangun ini sebagai dasar. 3 hal ini yang kita perlukan sebagai dasar supaya tahun ini kita bisa melihat hal-hal luar biasa bagi pelayanan kita, pekerjaan kita, hidup saudara, rumah tangga saudara dan sebagainya. Yang pertama berdoa. Jadikan doa sebagai hal yang penting di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, mengasihi. Izinkan kasih Allah menguasai hidup saudara sehingga saudara bisa mengasihi Allah lebih lagi dan mengasihi sesama lebih lagi. Dan yang ketiga, mari beri hidup saudara untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Pray, love, and serve. Doa saya adalah Bapak Ibu Saudara tahun ini, ya, saya yakin sekalipun ada banyak kesulitan, maka doa bisa mengatasinya. Sekalipun ada banyak tantangan, banyak tekanan dari orang-orang di sekitar kita, saya yakin love, kasih bisa mengatasinya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau ada keinginan-keinginan untuk menjadi sombong, tinggi hati, rendah hati, maka serve, melayani bisa menjadi jawabannya. Maka saya mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini, mari kita lakukan 3 hal ini dengan baik. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan tolong saya supaya doa menjadi gaya hidup saya, kasih memenuhi hati saya, dan biar gaya hidup saya setiap hari adalah gaya hidup yang melayani Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih buat waktu yang luar biasa ini. Kita berdoa supaya tahun ini menjadi tahun yang luar biasa bagi kita. Mari arahkan hatimu kepada Allah, dan saya berdoa bagi saudara. Saya rindu saudara dan saya bisa melakukan 3 hal ini. Pray, love, and serve. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu bahwa 3 landasan ini bisa menolong kami untuk menjadikannya sebagai dasar bagi kami dalam menjalani tahun ini. Tolong kami untuk lebih suka berdoa. Tolong kami untuk lebih banyak mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan tolong kami untuk memberi diri kami untuk melayani. Tuhan, kami rindu supaya tahun ini, kami rindu supaya kami bisa membawa banyak orang datang kepada Allah. Pakai setiap kami anak-anak-Mu di dalam nama Yesus dengan kasih Allah yang ada di dalam hati kami. Kami rindu mendoakan orang-orang di sekitar kami yang belum percaya kepada Allah dan membawa mereka kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya 3 hal ini bukan saja mereka dengar, tapi mereka praktekkan dan lakukan dalam kehidupan mereka, sehingga tahun ini menjadi tahun yang luar biasa dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dengan GB Destiny dalam ibadah online ini, dan saudara belum pernah membuat keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya memberitahu saudara bukan karena kebetulan,
saudara bisa menyaksikan siaran ibadah ini. Saya yakin Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup saudara. Tidak peduli seperti apa masa lalu saudara, mungkin penuh banyak dosa, saudara banyak gagal, saudara banyak mengecewakan orang lain dan sebagainya. Tapi hari ini Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi saudara. Yesus datang ke dunia, Dia datang ke dunia, bahkan mati di kayu salib, karena Dia mengasihi saudara, supaya saudara punya masa depan, punya kehidupan yang jauh lebih baik. Kalau saudara rindu hari ini, Pak, saya ingin memberi hidup saya kepada Tuhan. Saya ingin supaya dosa-dosa saya diampuni. Saya ingin supaya Yesus masuk dalam hati saya, supaya saya bisa punya kepastian akan hari esok. Kalau itu saudara boleh angkat tangan, dan mungkin ada para pemimpin di sekitar saudara akan melayani saudara, dan saudara bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Mari arahkan hatimu kepada Allah, dan saudara bisa berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu. Saya mengakui dengan jujur, saya orang berdosa. Saya perlu Yesus dalam hidup saya. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya, dan terimalah saya sebagai anak-Mu. Sucikan dan kuduskan saya. Mulai hari ini, saya mau hidup bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin, amin. Selamat datang dalam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara rindu kami melayani saudara yang lebih lanjut, saudara bisa hubungi ketua kelompok sel atau bisa menghubungi sekretariat gereja. Kami siap untuk melayani saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan saya berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berkati semua sidang jemaat-Mu yang mendengarkan siaran online ini dimanapun mereka berada. Suami, istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, yang punya usaha diberkati usahanya, yang sekolah yang kuliah diberkati sekolah dan kuliahnya. Kami berdoa supaya apa saja mereka perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan untuk melihat mujizat Tuhan, kami berdoa supaya Allah mengadakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan melindungi mereka dari segala wabah, sakit, penyakit apapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kekuatan, kesehatan ekstra bagi mereka, perlindungan Allah daripada mereka kemanapun mereka pergi. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan kemuliaannya, memberkati keluar masuk-Mu, memberkati makan minum-Mu, keuangan-Mu diberkati. Allah membawa Engkau terus naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Diberkati tidak saja cukup, tapi berkelimpahan, supaya Engkau jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati, menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan segala berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Wow, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa di ibadah pagi ini. Kami juga sangat senang jika Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami juga mengucapkan selamat pada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming kami di Destiny Bali di awal tahun. Kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Nikmati hidupmu di dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus